selaku khatib pada hari ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah dengan judul Mati. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kemunculan pertama kali makhluk tak kasat mata yang bernama coronavirus disease of 19 yang kemudian disingkat COVID-19 atau COVID-19 pada sekitar bulan Agustus 2019 di Wuhan, Cina, sampai dengan sekarang ini bulan Agustus 2021, 2 tahun sudah lamanya virus ini mematikan jutaan manusia di permukaan bumi ini. Di Indonesia sudah sekitar 121.000 orang meninggal dunia akibat terpapar virus ini. Sedangkan di Kabupaten Poso sendiri sudah sekitar 80 orang wafat akibat keganasan virus ini. Semakin banyak orang yang divaksin, tapi semakin banyak pula orang yang mati. Setiap hari ada berita duka yang kita dengar dari masjid-masjid. Dan siang hari malam kita mendengar suara sirene dari mobil-mobil ambulans yang mengiung ke sana kemari. Orang-orang banyak yang ketakutan. Psikologis masyarakat menjadi gelisah, depresi karena dihantui oleh rasa takut terhadap mati. Karena ketakutan, mereka lalu berdiam diri di dalam rumah dan tidak berani keluar kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak. Padahal walaupun mereka berada di dalam rumahnya, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan mereka mati karena virus corona ini, maka mereka akan keluar juga dari dalam rumah mereka menuju tempat di mana mereka ditakdirkan akan mati karena virus ini. Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihim qatlu ila madojihim. Walaupun kamu berada di dalam rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditentukan akan terbunuh itu keluar juga dari dalam rumahnya menuju tempat di mana ia ditentukan akan terbunuh. Al-Imran ayat 154. Aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kematian akan menemuimu walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu, jangan terlalu takut dengan virus corona ini. Virus corona ini tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah
kepada kami. At-Taubah ayat 51. Walaupun demikian, jangan juga terlalu berani dan konyol dengan tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun, dan tidak menghindari kerumunan. Kita santai saja, tapi tetap waspada dan hati-hati. Tidak usah panik. Tidak usah dihantui oleh rasa takut terhadap mati. Ketakutan yang paling menakutkan bukanlah mati. Akan tetapi ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut terhadap mati. Rasa takut terhadap mati adalah lebih buruk daripada mati itu sendiri. Demikian orang-orang bijak mengatakan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang virus corona ini sungguh sangat mengerikan karena ia bisa mengancam dan membahayakan nyawa kita. Ia bisa mematikan dengan begitu cepat. Oleh karena itu, kita harus menghindarinya dengan sejauh-jauhnya. Akan tetapi, bukan karena ingin menghindarinya, kita lalu menutup masjid. Kalau kita menutup masjid, ini adalah hal yang sangat mengerikan. Kalau COVID-19 mematikan orang-orang yang tidak mempunyai imun, yaitu mematikan orang-orang yang tubuhnya tidak kebal terhadap penyakit menular. Tapi kalau menutup masjid, bisa mematikan pusat dakwah Islam. Kalau pusat dakwah Islam mati, maka pada gilirannya Islam pun akan mati. Apalagi walaupun sudah 2 tahun pandemi COVID-19 ini, tapi sampai dengan sekarang ini belum pernah tersiar kabar tentang orang-orang yang terpapar virus corona ini berasal dari klaster masjid. Ini adalah hal yang luar biasa. Bahkan lebih luar biasa lagi, sampai dengan sekarang ini belum pernah tersiar berita tentang orang-orang yang terpapar COVID-19 berasal dari masjid-masjid yang pengurusnya bandel, tidak mau menutup masjidnya. Oleh karena itu, masjid harus tetap dibuka, tapi dengan persyaratan tertentu. Masjid harus tetap dibuka, tapi yang boleh masuk hanyalah mereka yang memakai masker, yang mencuci tangannya dengan sabun, yang suhu tubuhnya hanya 36,8 derajat Celcius, dan jumlahnya atau kapasitasnya hanya 25%, sebagaimana yang berlaku di mal dan kafe. Kalau hal ini masih dianggap membahayakan, tambah lagi persyaratan yang lainnya, yaitu yang boleh masuk hanyalah mereka yang membawa surat keterangan negatif COVID-19 dari dokter. Kalau hal ini masih dianggap membahayakan, tambah lagi persyaratan yang lain, yaitu
Yang boleh masuk hanyalah mereka yang sudah divaksin, sebagaimana yang berlaku di pesawat. Kalau hal ini masih dianggap membahayakan, masih dianggap belum aman, tambah lagi persyaratan lain yang lebih ketat, yaitu yang boleh masuk hanyalah 3 orang, yaitu imam, pembantu imam, dan muazin. Itu pun mereka sholat harus berjauhan, biar mereka tidak tertular satu sama lainnya. Imam berdiri di mihrab, pembantu imam berdiri di tengah-tengah masjid, dan muazin berdiri di belakang masjid. Kalau hal ini masih dianggap membahayakan, tambah lagi persyaratan yang terakhir, yaitu yang boleh masuk hanya 1 orang, yaitu muazin. Itu pun hanya sekedar mengumandangkan azan, biar kaum muslimin dan muslimat mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba. Tapi kalau muazin pun dilarang masuk, walau hanya sekedar mengumandangkan azan, maka inilah yang patut harus kita takuti. Yang kita takuti bukan hanya virus corona. Yang kita takuti bukan hanya suara sirene dari mobil-mobil ambulans yang mengiung ke sana kemari. Tapi yang harus kita takuti pula adalah hilangnya suara azan dari masjid-masjid. Jangankan hilangnya suara azan dari masjid adalah hal yang harus kita takuti, sekedar hilangnya suara anak-anak yang bermain di dalam masjid pun sudah cukup menjadi hal yang harus kita takuti. Sebab seperti yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih, sang penakluk kerajaan Romawi Timur, beliau berkata, jika kalian tidak lagi mendengar suara bising dan riang gembira dari anak-anak yang berada di saf-saf sholat kalian, maka takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda kalian. Oleh karena itu, masjid harus tetap dibuka walaupun hanya sekedar mengumandangkan azan. Janganlah hanya gara-gara ingin menghindari COVID-19 kita lalu mengabaikan perintah agama untuk mengumandangkan azan dan memakmurkan masjid. Jangan hanya gara-gara takut dengan virus corona, kita lalu menutup masjid dan meninggalkan sholat Jumat. Jangan hanya gara-gara menghindari COVID-19, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mati. Kalau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi mati, ini adalah bencana besar yang menimpa manusia di permukaan bumi ini. Bencana yang terbesar di permukaan bumi ini bukanlah jutaan manusia di permukaan bumi ini mati karena virus corona. Akan tetapi, bencana yang terbesar di permukaan bumi ini adalah jutaan manusia telah mati rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beraninya meninggalkan sholat Jumat. Jamaah
Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus corona memang menakutkan. Tapi tidak usah terlalu takut dengan berlebihan. Ada baiknya berita-berita yang menyuguhkan tentang orang-orang yang terpapar virus corona dikurangi durasinya, biar masyarakat tidak ketakutan, biar masyarakat lebih santai, lebih rileks, lebih realistis berpikir, dan lebih memahami bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa makana li nafsin antamuta illa biiznillah. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Al-Imran ayat 145. Fa iza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, mereka tidak dapat memperlambat atau mempercepat sedikit pun. Ajal tidak akan datang, kematian tidak akan tiba lambat sedikit atau cepat sedikit. Ajal atau kematian akan selalu datang tepat pada waktunya. Yatawaffakum malakul mautal ladzi wukila bikum. Malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa akan mematikanmu. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. As-Sajdah ayat 11.